kembali lagi ke channel Dwi Prasetyo Utomo. Kali ini saya akan membahas yang versi sebelumnya ada panel yang besar. Nah, kali ini saya akan menunjukkan merakit panel simple, kecil, cocok untuk hajatan. Nah, jadi ini sudah ada rangkaian panel kecil, simple. Ini cocok banget untuk hajatan atau istilahnya kalau di daerah Nganjuk dan sekitarnya mungkin jenangan istilahnya. Nah, buat hajatan pernikahan atau event-event kecil. Nah, ini cocok banget untuk diesel ataupun genset yang kecil-kecil bisa pakai untuk ini. Apalagi kalau kapasitasnya tidak terlalu besar, cocok untuk pakai model seperti ini. Ini simple. Oke. Jadi simpelnya yang pertama, ini sudah ada soket industri. Jadi begitu dari genset langsung dicolokan ke sini, otomatis ya semua fasenya sudah nyambung. Ini ada 4 pin, ada RST dengan 0. Di sini juga dilengkapi dengan grounding. Jadi ketika kita ingin menambahkan ground, tinggal kita grounding ini kita tancapkan di sini, lalu kita groundkan di sini. Tinggal kita ikat menggunakan boarding post. Nah, seperti ini sudah terikat di sini. Nah, ini menggunakan grounding juga, sudah ada soket industrinya di bagian sini. Nah, terus di sini depan ini juga ada stop kontak 3 fasa. Nah, seperti ini ada MCB. MCB nya ini kapasitas 32 ampere. Ini kapasitas 32 ampere, nanti bisa disesuaikan dengan punya teman-teman mau request berapa itu bisa bikin seperti ini. Ini ada indikator ampere, ada hash dan juga volt. Jadi kalau ampere yang di sini untuk melihat yang ada di sini, ampere ini untuk melihat yang ada di sini, ini ampere yang ada untuk yang ada di bagian ini. Jadi ini RST, jadi seperti itu. Jadi ini sudah nyambung RST-nya, jadi mudah teman-teman. Berikutnya juga ada indikator hash, juga ada volt. Jadi ini simpel kalau untuk hajatan, mudah teman-teman, seperti itu. Nah, mungkin ada yang bertanya, gimana sih rangkaiannya yang ada di dalamnya? Oke, kita coba buka rangkaian di dalamnya ya, biar teman-teman nggak penasaran. Oke, langsung aja kita buka seperti apa di dalamnya. Nah, teman-teman bisa lihat sendiri, ini untuk tampilannya di depan. Ini ada MCB pakai Schneider 32 ampere. Nah, ini di sini ada keterangannya. Ini ada view hash untuk melihat frekuensi yang ada di genset itu berapa. Nah, bisa kelihatan di sini ada volt, ampere ini untuk yang di sini, untuk ini untuk yang kuning di sini, ini untuk di sini. Jadi semua bisa kita tampilkan di sini. Nah, ini soket industri ada di sini. Ini menggunakan 4 pin soket industrinya. Nah, teman-teman bisa lihat sendiri. Ini 4 pin, di sini juga disertai grounding. Nah, ada groundingnya. Oke, langsung aja kita lihat bagaimana tampilan di dalamnya seperti apa ya. Oke, langsung aja kita lihat. Kita buka langsung. Nah, oke. Nah, kita buka. Nah, teman-teman bisa lihat sendiri rangkaiannya sebenarnya mudah. Jadi dari soket industri ini dimasukkan ke namanya MCB. MCB ini keluar 3, ada RST. Keluar 3 itu RST-nya ini keluar langsung ke stop kontak. Ini ada CT. Ini ada CT. Nah, CT ini fungsinya untuk mengukur ampernya ada berapa. Nah, ini view-nya dihubungkan di sini. Ini view-nya semua dirangkai jadi satu. Jadi dirangkai jadi satu. Cuma yang membedakan di sini ada setiap ampere yang ada di depan ini. Nah, misalkan yang hijau ini kan yang ini. Nah, dia pakai kabel yang hitam ini. Nah, yang hitam ini yang diukur, yang tengah yang kuning pakai kabel kuning ini, yang merah ada di sini. Nah, simpel sih sebenarnya. Kalau yang kabel kuning ini adalah ground. Jadi groundnya ini masuk ke sini. Nah, coba saya zoom biar lebih kelihatan. Nah, ini ground di sini, ini distribusi ketiga, 1, 2, dan 3. Plusnya nolnya ada di sini. Nah, dari soket industri ini nolnya masuk ke sini dibagi jadi 3, 1, 2, 3. Nah, seperti itu. Jadi panel ini sudah dilengkapi dengan soket industri. Ada industri di sini juga ada, di sini juga ada groundingnya ini nyambung dengan yang ada di sini. Ya, seperti itu. Oke, kita coba nyalakan ya. Seperti apa tampilannya.
Oke, ini soket industri sudah terpasang, kita coba nyalakan. Oke, teman-teman bisa lihat sendiri, sekarang hash-nya ada di 50. Ini di 211 voltnya, 219. Ini karena di belakang ini naik turun. Nah, ini 219, ada yang 11 sampai dengan 19. Teman-teman bisa lihat di sini. Ini sama ampere digital ini juga menunjukkan sama hasilnya. Nah, 13, 14. Nah, karena di belakang sebagian listrik sedang dipakai, jadi naik turun dipakai mesin cuci. Nah, itu sampai dengan di sini sama. Di sini juga indikatornya sama, 12, 13, nanti sampai dengan 19 naik turun karena pergerakan dari di belakang ada sedang mencuci. Nah, jadi seperti ini. Ini juga ada ampere, ampere, ampere. Nah, sebagai contoh saya hanya mencontohkan saja. Ini saya kasih beban misalkan di sini seperti ini. Nah, saya nyalakan. Nah, ini jadi ketahuan bahwa beban kita ketika saya membunyikan alat ini di sini terbebani sebesar 3 ampere. Nah, sama ketika saya memindahkan di sini juga seperti itu. Hasilnya saya bebani di sini, ini tertulis 3 ampere. Di sini sama 3,2 karena nah, ini akuratnya sama dengan yang ada di digital ini. Nah, seperti itu. Jadi ini ditulis 3 ampere, cuman ini 0 komanya nggak ditulis. Kalau di sini bisa dituliskan 3,2 ampere. Nah, tapi menurut saya dari hasilnya saya mengukur beberapa kali, ini cukup akurat hasil ampernya, dan juga voltnya juga seperti itu. Ini sekarang di 20, di sini juga 20, nanti kembali lagi seperti itu. Ini 15, nanti di sini juga sekitar 15. Nah, sekarang listriknya sedang naik turun, tapi volt ini cukup akurat, hash-nya juga seperti itu. Bisa kita lihat hash-nya di sini 50, di sini juga tertulis 50. Nah, ini udah 20, 17, nanti turun sampai dengan 13, naik lagi karena di belakang sedang dipakai. Sama di sini juga gitu, nanti 13 bisa naik ke sampai dengan 20 lagi. Nah, seperti itu. Jadi cukup akurat panel ini. Nah, voltnya, ampernya juga sama, teman-teman bisa lihat sendiri. Ini saya bandingkan karena ini saya konekkan ke panel ini. Nah, ini distribusinya saya taruh di sini, jadi 3 pas seperti ini. Nah, teman-teman bisa lihat sendiri. Nah, ini sebagai contoh saja ya, teman-teman menggunakan ini sudah dites, ampernya oke, hash dan voltnya juga sudah oke, sesuai dengan yang ada digital yang ada di sini. Ini cukup, ini mahal nih, satu perangkat bisa 1 juta lebih perangkat ininya saja, belum termasuk pendukungnya seperti CT dan kawan-kawannya seperti itu. Nah, jadi kalau melihat dari panel ini sebenarnya sudah cukup mumpuni untuk hajatan kecil. Ini sudah cukup, tidak perlu panel yang mahal, misalkan biayanya belum ada, bisa bikin sesimpel seperti ini. Nah, oke, seperti itu teman-teman. Oke, itu tadi mengenai pembahasan mengenai panel listrik untuk acara kecil atau kita sebut dengan panel hajatan seperti ini. Nah, ini cukup mudah sekali dan biayanya juga nggak banyak seperti yang tadi. Ini kan biayanya cukup besar. Kalau di sini biayanya murah meriah, yang penting semua fungsinya bisa kita dapatkan seperti itu. Itu terima kasih banyak sudah menonton. Semoga video ini bisa memberikan manfaat terhadap teman-teman, bisa membuat panel seperti ini. Oke. Untuk itu terima kasih banyak sudah menonton. Jangan lupa like, subscribe, dan komentarnya di bawahnya. Oke, jangan lupa dibagikan ke teman-teman kalian supaya teman-teman bisa membuat seperti ini. Oke, terima kasih banyak sudah menonton. Sampai jumpa di video berikutnya. See you.